Para muhibbin rahimakumullah, surat Qaf sebagaimana surat yang lain-lainnya juga memberikan berbagai macam petunjuk, hikayat, hidayah dan sebagainya kepada kita. Salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 16 surat Qaf, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Sungguh kami telah menciptakan manusia. Berarti manusia ciptaan Allah. Bila ciptaan Allah berarti manusia itu baharu. Arti baharu apa? Dahulunya kadada. Kami menciptakan manusia dan kami mengetahui, kata Allah, sesuatu yang bergeritik hatinya, dan kami lebih dekat kepada dia daripada wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepada manusia itu daripada urat lehernya sendiri. Lawan urat bulu ini parak benar kalau kita. Allah lebih dekat lagi kepada kita daripada urat leher kita kepada kita. Nah, di sini Allah mengatakan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, kami mengetahui yang bergeritik dengannya hati. Hati manusia tadi. Nah, sekarang geritik hati kita ini ada beberapa macam. Geritik pertama, kedua, ketiga, sampai keempat. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa geritik pertama masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Geritik kedua dimaafkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Geritik ketiga masih dimaafkan oleh Allah. Geritik keempat baru ditindak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali mencontohkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam hati kita bergeritik, dalam hati seorang laki-laki bergeritik, di belakangku ini ada perempuan. Itu geritik timbul dengan sendirinya, timbul sawarangan geritik, di belakangku ini ada bini-bini. Geritik semacam itu diketahui oleh Allah dan dimaafkan oleh Allah. Geritik yang kedua, timbul keinginan hendak melihati. Mengarang di belakang ada bini-bini, lalu hendak melihati laki-laki ini, hendak melihati. Allah mengetahui itu dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Geritik yang ketiga timbul di dalam hati, sebaiknya kuliah hati juga di belakang nih, kalau kau siapakah. Ini masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, geritik yang keempat sudah bulat hati, sudah jadi niat, di belakangnya kuliah hati juga bepaling, nah hanya ditindak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadis yang menyatakan bahwa barang siapa yang bercita-cita kebaikan ditulis 1, bila diperbuatnya ditulis 10. Bercita-cita kejahatan kada ditulis. Artinya apa? Nang pertama, nang kedua, nang ketiga. Jadi setiap perilaku maksiat atau taat, geritik pertama, kedua, ketiga masih belum dihitung oleh Allah. Sudah nang keempat hanya jadi pahala atau jadi dosa. Geritik hati hendak bersedekah, belum jadi pahala. Geritik kedua, sebaiknya aku ini bersedekah juga. Nah, geritik nang kedua, ada semangat timbul untuk bersedekah karena mungkin mendengar hadis, mendengar Quran, ada semangat timbul untuk bersedekah.
Kritik yang ketiga timbul, sebaiknya aku ini bersedekah juga, belum jadi pahala lagi nih tuh. Sudah memutuskan bahwa isok positif aku kena antar duit ini untuk disedekahkan. Nah, hanya jadi pahala. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, dan kami mengetahui sesuatu yang menggelitik dengannya oleh hatinya. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian ayat yang ke-18 daripada surat ini, firman Allah Subhanahu wa taala, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak bertutur seseorang daripada satu perkataan melainkan di sisinya ada raqib dan atid. Apapun perkataan yang kita ucapkan, perbuatan yang kita lakukan, selalu diintai, diperhatikan, diawasi oleh dua malaikat raqib dan atid. Bila kebaikan, raqib yang bekerja, bila kejahatan, atid yang bekerja. Namun kedudukan dua malaikat ini adalah raqib lebih tinggi. Artinya apa? Raqib kedudukannya mengetuai terhadap atid. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW menyatakan, katibul hasanat ala yaminir rajul, tukang tulis kebaikan hendaknya di sebelah kanan. Makanya jangan sekali-kali beludah ke sebelah kanan. Wa katibus sayyi'at ala yasarihi, tukang tulis dosa di sebelah kiri. Wa katibul hasanat aminun ala katibis sayyi'at, tapi tukang tulis kebaikan ini menguasai dia, mengetuai dia atas tukang tulis sebelah kiri. Fa idza amila hasanatan katabaha sahibul yamin asyra, bila mana seorang hamba beramal kebaikan, malaikat sebelah kanan atau raqib menulis 10. Sekali kebaikan 10 itu paling inting. Kita bersedekah dapat ganda 10 itu paling inting. Kalau kita pintar bisa ribuan gandanya, pintar niatnya. Wa idza amila sayyi'atan qala sahibul yamin li sahibi shimal da'hu sab'a sa'at la'allahu yusabbihu aw yastaghfir. Bila seorang hamba ini berbuat dosa, malaikat sebelah kanan berkata kepada kiri, hai malaikat kiri, jangan ditulis dulu, beri dia waktu 7 jam. Sab'a saat, 7 jam. Barangkali dalam 7 jam itu dia istighfar kepada Allah, barangkali dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi waktu antara kita berbuat dosa sampai ditulis oleh malaikat kiri 7 jam waktunya. Ada yang mengatakan 6 jam, ada yang mengatakan 3 jam. Sudah 7 jam kita kada ada juga istighfar, 7 jam kada ada juga tobat, 7 jam kada ada juga bertasbih kepada Allah. Hanyar malaikat kiri menulis. Ditulis pun hanya 1 kejahatan, 1 perbuatan dosa, 1 dosanya. Ini hadis disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tersebut, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidak bertutur seseorang dari satu perkataan melainkan di sisinya ada malaikat raqib dan atid. Ini firman Allah mestinya membuat seseorang manusia itu berhati-hati dalam bertutur kata, bertingkah laku. Kenapa? Karena tidak terlepas daripada catatan, daripada tulisan malaikat-malaikat itu. Menurut satu riwayat bahwa catatan itu sehari semalaman 2 kali naik. Catatan naik turun untuk sehari semalam. Catatan hari ini selesai, naik, turun lagi buku nang hanyar. Isuk kayak itu pulang, habis turun lagi buku nang hanyar. Makanya Rasulullah SAW bersabda,
ma min hafidhaini yarfa'ani ila Allahi ma hafidha fayarallahu fi awwalis sahifah khaira wa fi akhiriha khaira illa qala Allah ta'ala li malaikatihi ishhadu anni qad ghafartu li 'abdi ma baina tarafai sahifah. Rawahu Tirmidzi. Tidak ada di antara dua malaikat kiri kanan ini naik kepada Allah melaporkan catatan seorang hamba, maka Allah lihat awalnya dan akhirnya. Allah melihati awal buku, akhir buku. Bila awalnya baik, akhirnya baik, Allah berkata, wahai malaikat, saksikan olehmu bahwa aku ampuni dosa-dosa yang diantara awal dan akhir buku ini. Nah, maka itu Rasulullah SAW dalam banyak hadis mengingatkan kepada kita agar jangan lupa berzikir, beribadah sesudah subuh dan sesudah asar. Kenapa? Karena itu tempat di mana awal buku dan akhir buku. Kalau awal buku kita penuhi dengan zikrullah, akhir buku kita penuhi dengan zikrullah, maka di tengah-tengahnya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian para muhibbin rahimakumullah. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.